Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Meningkatnya penyebaran berita tidak berimbang di era digital menjadi perhatian serius Polres Kebumen. Dalam rangka menanggapi fenomena tersebut, Polres Kebumen menggelar forum belajar bersama terkait kehumasan kepada personilnya. Kegiatan forum belajar bersama terkait kehumasan yang dilaksanakan pada Kamis 31 Juli 2025 ini bertujuan membekali pengetahuan dalam menghadapi dinamika arus informasi yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, sekaligus menegaskan peran Polri sebagai pencerah di tengah derasnya informasi. Fenomena media digital yang lebih mengutamakan kecepatan dan klik, namun seringkali mengabaikan prinsip dasar jurnalisme seperti verifikasi, keberimbangan, dan informasi menjadi tantangan tersendiri. Dalam kondisi seperti ini, Polri memiliki tanggung jawab ganda tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat secara fisik, tetapi juga menjaga ketertiban informasi. Melalui kegiatan ini, para personil diberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya peran Polri dalam menangani pemberitaan yang bersifat provokatif, menyebarkan kebencian maupun berita bohong atau hoaks. Dalam kesempatan tersebut, hadir sebagai narasumber wartawan utama PWI Jawa Tengah dan koresponden suarabaru.id, Kompol Wardopo yang juga merupakan mantan wartawan Suara Merdeka. Dalam paparannya, Kompol Wardopo menyampaikan bahwa polisi harus mampu bersikap profesionalisme dan netral di tengah derasnya arus informasi. Ia menekankan bahwa Polri harus menjadi pihak yang mencerahkan dan menenangkan di masyarakat, bukan justru memperkeruh suasana. Kemitraan strategis antara pers dan Polri harus dijaga dan diperkuat. Media massa dan kepolisian bisa saling melengkapi perannya dalam menyampaikan informasi yang edukatif dan menciptakan ketertiban sosial. Kapolres Kebumen AKBP Eka Basit Samsuri melalui Wakapolres Kompol Paris Budiman menyampaikan pentingnya pemahaman kehumasan kepada seluruh personil. Kegiatan forum belajar bersama ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam memperkuat kapasitas personil Polres Kebumen, khususnya dalam menghadapi tantangan komunikasi publik di era digital yang serba cepat ini. Dari Humas Polres Kebumen, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Di informasi berikutnya, pemirsa, dalam upaya membangun komunikasi dua arah yang efektif antara kepolisian dan masyarakat, Kapol Subsektor Pasar Induk Ibda Abdul Basit mengikuti kegiatan pengajian Majelis Taklim di Masjid Al-Munawarah, Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur pada Senin 28 Juli 2025. Kegiatan ini merupakan implementasi langsung dari program kerja Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Alfian Nurizal, dan Kapolsek Kramat Jati Kompol Rusid Malaka, yang bertujuan untuk memelihara Kamtimas serta menjadikan Polri dicintai oleh masyarakat. Pengajian Majelis Taklim yang dihadiri oleh Ibda Abdul Basit bersama para pedagang di Pasar Induk Kramat Jati ini dipimpin oleh Ustadz Firdaus. Diskusi spiritual ini menciptakan suasana kebersamaan dan kekeluargaan yang erat antara aparat kepolisian dan warga, menunjukkan bahwa Polri tidak hanya hadir dalam konteks penegakan hukum, tetapi juga dalam aspek pembinaan moral dan spiritual masyarakat. Kegiatan pengajian ini menjadi bukti nyata bahwa pendekatan humanis dan spiritual yang dilakukan oleh Polri mampu memperkuat ikatan dengan masyarakat. Melalui forum-forum keagamaan seperti Majelis Taklim, kepolisian dapat membangun kepercayaan dan kemitraan yang solid dengan warga, menciptakan lingkungan yang aman, kondusif, dan harmonis. Sementara itu di Jawa Tengah, pemirsa, dalam rangka mempererat tali silaturahmi dan menumbuhkan semangat kepedulian, Polres Batang menggelar kegiatan doa bersama dan penyerahan tali asih. Acara mulia ini dilaksanakan pada Selasa 29 Juli 2025 bertempat di Panti Asuhan Putra Bakti Batang, Jawa Tengah, menunjukkan komitmen Polri dalam mendekatkan diri kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak yatim. Kegiatan diawali dengan pembukaan dan sambutan dari Kapolres Batang yang dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Yayasan Putra Bakti. Suasana khidmat terasa saat acara dilanjutkan dengan doa bersama. Sebagai bentuk kepedulian nyata, Kapolres Batang menyerahkan bantuan berupa 25 kg beras,
10 kg telur ayam, dan 4 bingkisan sembako. Selain itu, uang santunan juga diberikan kepada 40 anak yatim piatu dan pengurus yayasan. Bantuan ini merupakan wujud kepedulian dan kebersamaan yang diharapkan dapat meringankan beban dan membawa kebahagiaan bagi anak-anak di panti asuhan. Dalam sambutannya, Kapolres Batang AKBP Edi Rahmat Mulyana menyampaikan rasa syukur atas kesempatan untuk kembali bersilaturahmi. Sementara itu, Ketua Yayasan Putra Bakti, Sarmuji, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kasih sayang yang diberikan oleh keluarga besar Polres Batang. Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama dan ramah tamah sebagai penunggu semangat bahwa Polri hadir bukan hanya sebagai pelindung, tetapi juga sebagai sahabat dan pengayom masyarakat. Dari Humas Polres Batang, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Polresta Sidoarjo selama 2 pekan mulai tanggal 14 sampai dengan 27 Juli 2025 telah melaksanakan operasi Patuh Semeru 2025. Melalui upaya preemptif dan preventif, polisi berhasil membangun budaya sadar tertib berlalu lintas kepada masyarakat. Selama kegiatan operasi tersebut, Satlantas Polresta Sidoarjo dan jajaran melakukan berbagai penyuluhan Kamsel Tipcar Lantas dan sosialisasi ke media massa maupun media sosial, hingga turun langsung ke daerah rawan laka lantas. Menurut Kabak Ops Polresta Sidoarjo Kompol Irfan dalam konferensi pers pada Senin 28 Juli 2025, selain melalui kegiatan preemptif dan preventif, polisi di Sidoarjo juga telah memasifkan langkah represif atau penegakan hukum bagi para pelanggar peraturan lalu lintas selama operasi Patuh Semeru 2025. Sebagai perbandingan pelaksanaan penegakan hukum di operasi Patuh Semeru 2025 dengan 2024 lalu yang dilakukan oleh Polresta Sidoarjo, tilang etle statis pada 2025 mengalami penurunan sebanyak 0,98%. Etle mobil tahun 2025 ini 1.477 pelanggaran, naik dari tahun 2024 sebanyak 184 pelanggaran. Tilang manual mengalami kenaikan 30,11% dari tahun 2024, sebanyak 8.781 pelanggaran, naik menjadi 11.425 pelanggaran di tahun 2025. Sedangkan tindakan teguran juga naik pada tahun 2024, dilakukan 12.198, naik sebanyak 25.350 teguran di tahun 2025 ini. Secara keseluruhan, Polresta Sidoarjo dalam operasi Patuh Semeru 2025 telah melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas sebesar 38.272 kasus. Langkah ini berdampak pada penurunan kasus kejadian kecelakaan lalu lintas. Jumlah kejadian laka lantas pada operasi Patuh Semeru 2025 yang telah dilaksanakan selama 14 hari telah terjadi penurunan jumlah kejadian laka lantas dari 35 kejadian menjadi 13 kejadian, mengalami penurunan sebanyak 22 kejadian. Atau kejadian laka lantas di wilayah Kabupaten Sidoarjo mengalami penurunan sebanyak 62,85% bila dibandingkan operasi Patuh Semeru pada tahun 2024. Di hadapan awak media, Polresta Sidoarjo bersama dengan instansi terkait melakukan pemusnahan barang bukti pelanggaran lalu lintas periode 1 Januari sampai dengan Juli 2025 yang didapati sebanyak 305 knalpot brok. Dari Humas Polresta Sidoarjo melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memberikan apresiasi tinggi kepada Kepolisian Republik Indonesia atas dedikasinya dalam mendukung pembangunan desa dan pemberantasan kemiskinan. Sejalan dengan program Asa Cita Presiden Prabowo Subianto yang berfokus pada pembangunan dari desa. Apresiasi secara khusus diberikan kepada Polda Banten atas program inovatif mereka membuat polisi peduli pengangguran atau Poliran yang dinilai berhasil memberikan dampak positif bagi perangkat dan masyarakat desa. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Yandri Susanto, didampingi Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Ahmad Riza Patria pada Rabu 30 Juli 2025.
di kantor Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Selain Polda Banten, Polresta Sidoarjo juga menerima penghargaan atas keberhasilannya mengungkap kasus dugaan korupsi suap dalam proses seleksi perangkat desa di wilayah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2025. Mendes PDT Yandri Susanto menegaskan bahwa keberadaan perangkat desa sangat krusial sebagai pendukung utama pemerintahan yang bersih untuk pembangunan dan kesejahteraan warga desa. Kami dari Polresta Sidoarjo tentunya mengaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan serta rasa bersyukur kepada Bapak Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal beserta Bapak Wamen dan seluruh pejabat utama dan staf dari Kementerian Desa dan PDT yang sudah memberikan apresiasi dan penghargaan kepada kami dari Polresta Sidoarjo dalam tentunya upaya kami melakukan pengungkapan kasus terhadap pelaksanaan kegiatan rekrutmen perangkat desa yang kami sudah berhasil melakukan. Kami laporkan bahwa Menteri sudah melakukan proses dari penyidikan terhadap 2 kepala desa dan selanjutnya dari hasil pengembangan yang dilaporkan kepada Bapak Menteri masih ada 4 kepala desa lagi yang nanti akan kami naikkan statusnya dari penyelidikan ke tahap ke penyidikan, kemudian juga masih kami lanjutkan terus proses pengembangan dari keterlibatan untuk desa-desa yang lainnya dalam proses rekrutmen kepala desa, rekrutmen dari perangkat desa. Kemudian selanjutnya juga tentunya dari pelaksanaan kegiatan pengungkapan kasus ini kami senantiasa juga perlu dari dukungan, motivasi, semangat dari Bapak Menteri yang seperti Bapak Menteri sampaikan bahwa pembangunan nasional kita ini adalah berasal dari desa dan kami akan terus berkomitmen untuk terus berusaha melakukan upaya-upaya pengungkapan terhadap tindak pidana yang terjadi di desa dan kami juga akan mengawal para pejabat-pejabat untuk kepala desa untuk kami lakukan pendampingan dalam penggunaan seluruh anggaran yang ada di desa agar dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya. Kami terima kasih Bapak Menteri, Bapak Wamen atas pemberian penghargaan. Mohon selalu bimbingan arahan juga kepada Bapak Kapolda Banten. Kami ucapkan terima kasih. Semoga kita selalu dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.